Pemirsa, serangan bom Molotov Minggu pagi tadi dilakukan orang tak dikenal ke arah gereja Oikumene HKBP di Samarinda, Kalimantan Timur. Belum diketahui jelas motif dari aksi teror ini. Namun akibat peristiwa ini, 7 balita jemaat gereja terluka. Gereja Oikumene HKBP yang dilempar bom Molotov ini beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur. Ledakan terjadi sekitar pukul 10.15 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Teror lemparan bom Molotov di halaman gereja ini terjadi saat kegiatan ibadah pertama di gereja selesai dan akan berganti dengan jadwal kedua. Jemaat gereja yang hadir pada kegiatan ibadah berjumlah sekitar 70 orang. 7 balita jadi korban dalam peristiwa ini. 4 balita mengalami luka bakar dan menjalani perawatan, sementara 3 balita lainnya hanya menjalani rawat jalan. Dari keterangan saksi yang dihimpun redaksi saat kejadian, anak-anak yang menjadi korban tengah bermain di depan pintu masuk gereja. Pada saat yang bersamaan, 70 jemaat bersiap pulang. Namun, ketika pintu dibuka, terjadi ledakan keras di depan gereja. Ke dalam, nah disitulah langsung meletup ini. Meletup ya? Iya. Meletup itu beruntun tuh ya? Iya, 2 kali beruntun. 3 kali? Iya, 3 kali. Tapi yang paling kuat itu 2 kali. Salah sampai 2. Selain melukai 7 balita yang ada di lingkungan gereja, serangan bom Molotov ini membakar 4 sepeda motor milik jemaat gereja yang diparkir di halaman depan gereja. Baru disuruh ke belakang. Ke belakang. Tadi ada apa sebenarnya? Kenapa? Ada apa tadi sebenarnya? Tadi sebenarnya gini, ada isunya sih pengeboman. Waktu sudah gereja KBP Amen, terjadi pelemparan seperti itu. Pelemparan bom gitu ya? Ada 4 motor, kalau nggak salah 4 motor, kemudian ada 5 orang anak kecil. 7, sudah 7 Pak. 7. Sejumlah saksi mata mengaku sempat melihat seseorang yang melarikan diri saat kepanikan terjadi usai ledakan. Sementara itu hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait teror bom yang diduga Molotov ini. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi tidak butuh waktu lama untuk menangkap tersangka pelaku pelemparan bom Molotov di halaman gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu pagi. Tersangka berinisial JD merupakan mantan narapidana kasus bom Puspitek Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sejak ditangkap beberapa saat setelah melakukan serangan bom Molotov di halaman gereja Oikumene, tersangka yang berinisial JD hingga kini masih dalam pemeriksaan intensif aparat kepolisian. Polisi hingga sore ini masih terus mendalami motif di balik aksi teror bom Molotov ini, serta kemungkinan adanya rencana teror susulan yang direncanakan tersangka dengan kelompoknya. JD ditangkap polisi dengan mengenakan kaos bertuliskan jihad. Dalam jejak langkahnya di jaringan teroris Indonesia, sosok J adalah merupakan narapidana kasus bom Puspitek Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada 25 Maret tahun 2011. Sosok J diketahui merupakan bagian dari kelompok terorisme pimpinan Pepi Fernando. Tersangka juga diduga terlibat dalam bagian aksi teror bom buku yang melukai seorang polisi di Utan Kayu 15 Maret 2011 lalu. Setelah bebas dari penjara, JD bergabung dengan kelompok JAD Kaltim dan mempunyai link dengan kelompok Ansori di Jatim. Pelaku sudah pernah? Belum lah, informasi nanti kita dalami. Kita dalami lagi apakah sudah berbuat atau sebelumnya, nanti kita dalami lagi. Informasi kan cuma itu. Informasinya ex bom buku. Ya, itu nanti kita dalami. Seusai menangkap pelaku, aparat Polresta Samarinda dan Brimopolda Kaltim langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di RT 29 Kelurahan Harapan Baru, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, yang selama ini dijadikan tempat tinggal sementara oleh JD. JD sendiri sehari-hari diketahui bekerja sebagai pedagang asongan. Pelakunya saya belum bisa sampaikan karena ini masih dalam penyelidikan. Nanti kita sampaikan. Dari pengembangan berapa orang Pak? Jaringan Pak. Jaringan nanti kita lihat. Belum bisa saya sampaikan sejauh itu karena masih dalam tahap penyelidikan kita untuk mengembangkan kasus. Ya nanti kita lihat yang belum. Rumah kontrakan JD terletak di tepian Sungai Mahakam atau 1 km dari lokasi tempat kejadian perkara gereja Oikumene. Sejumlah barang berhasil diamankan petugas dari rumah sewaan berukuran 4x6 meter itu. Saat ini pelaku ditahan di Makobrimob Detasemen 2 di Samarinda, Kalimantan Timur. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku melakukannya seorang diri, begitu? Sejauh ini baik Kapolresta Samarinda maupun Kapolda Kaltim masih menyatakan hanya 1 pelaku, tetapi tidak menutup kemungkinan bertambahnya
karena masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan. Demikian. Masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan terkait pelaku. Baik. Bagaimana kondisi para korban, Benny? Saat ini korban dari 7 orang, 3 orang itu luka ringan seperti tergores, sudah tidak menjalani rawat inap atau perawatan, langsung pulang. Sementara yang 4 luka bakar cukup serius, 2 sudah dirujuk ke Rumah Sakit Wahab Syarani Samarinda, sementara 2 masih di Rumah Sakit IA Muiz. Oke, kami Baik, Benny, kami sempat mendapatkan informasi bahwa para korban, 7 korban ini adalah jamaah yang berada di teras gereja, seperti itu. Benarkah seperti itu, ataukah mereka juga yang tengah melakukan misa di dalam gereja, atau memang ledakan hanya mengenai para jemaah yang berada di teras gereja, atau seperti apa, Benny? Ledakan sendiri terjadi di depan teras, itu seperti tempat parkir sepeda motor. Kemudian yang anak-anak ini, korban ini anak dari para jemaah, jadi orang tuanya mengikuti misa di dalam gereja, sementara anak-anak balita yang berusia antara 1,5 sampai 3 tahun ini bermain di teras. Sehingga pada saat terjadi ledakan justru anak-anak ini yang menjadi korban. Jadi mereka adalah anak-anak dari jemaah yang mengikuti misa di dalam gereja. Demikian, Pandi. Baik, terima kasih Benny untuk laporan Anda, dan kami tunggu terus informasi terbaru dari Anda, pemirsa. Benny Prasetyo merupakan kontributor MNC Media dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kepolisian kini masih melakukan penyidikan dari kelompok teror mana pelaku berasal. Dan berikut pernyataan Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Sarafudin. Kondisi 1 sudah kembali, 4-nya masih dirawat. 4. Yang 1 katanya ada yang kritis. Saya tanya dokternya, sudah normal semua. Mudah-mudahan tidak apa gitu. Kasus ini murni terorisme atau seperti apa nih? Iya, teroris. Terorisme. Ada jaringannya ya? Ya, Ada jaringannya yang itu dalam penyelidikan. Pak, katanya juga ada saksi yang diamankan, Pak. Nanti itu saya belum bisa sampaikan karena itu bagian dari penyelidikan kita.